Dari tanah pesantren, suara takbir menggema. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama pejuang yang mengorbankan segalanya demi merdeka dan juga martabatnya bangsa Indonesia ini. Keteguhan iman dan juga keberanian jiwanya menjadi pilar perjuangan yang menulis sejarah dengan doa dan juga darah. Berkibarnya merah putih tak lepas dari tangan-tangan ikhlas, dan Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang pendobrak penjajah dengan ilmu dan juga keteladanan. Ini adalah sebuah kisah perjuangan yang sangat luar biasa. Seorang teladan yang harus kita ingat dan kita ikuti kebaikannya demi negeri kita di masa depan. Siapkan fokus kalian dan simaklah perjalanan luar biasa dari sang Kiai. Boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdiyin dan juga para ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijuluki sebagai Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Kiai Hasyim memiliki sebuah pesantren yang dia dirikan pada tahun 1899 bernama Pesantren Tebu Ireng yang berletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Tetapi dijajah Jepang ternyata tidak lebih baik dibanding dijajah oleh Belanda. Jepang bahkan melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya untuk dikumandangkan, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekerei, yaitu untuk menyembah Dewa Matahari. Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim, salah satu putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sedang cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai ke Jombang. Di tengah pembicaraan itu muncullah sosok anak kecil yang sedang berlarian yang suatu saat nanti akan menjadi presiden di Indonesia. Dia adalah Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur, anaknya Wahid Hasyim. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali tidak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang tidak sesuai akidah, termasuk menyembah Dewa Matahari dan juga Kaisar Jepang. Singkat cerita, pasukan Jepang mendatangi pesantren Tebu Ireng dan menakuti para santri dengan tembakan senjata-senjata mesinnya. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena tetap menolak menjalankan sekerei dan dituduh sebagai penggerak peristiwa Cukir. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kiai. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekerei karena itu hukumnya haram. Saya tidak tahu apa-apa tentang Cukir. Karena tidak terima, Karim yang merupakan santri di sana menyerukan para santri lainnya untuk berjihad melawan Jepang. Jihad pilihannya. Tetapi mereka segera ditembaki oleh tentara Jepang. Dan pada akhirnya Kiai mengalah dan bersedia ditangkap setelah pasukan Jepang mengancam akan membakar dan membunuh para santri. Baik, saya ikut. Setelah penangkapan Kiai, Wahid Hasyim lebih mementingkan penjagaan di Tebu Ireng dan juga mengungsikan istrinya Kiai beserta keluarganya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Harun dan juga Hamid berhasil membuntuti pasukan Jepang dan menyusup ke dalam untuk mencari Kiai. Saat itu Kiai ditemani oleh Solihin yang juga baru sampai dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa di sana. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa Cukir dan bersedia untuk melakukan sekerei. Tapi sang Kiai menolaknya dan menyangkal tuduhan tersebut. Bahkan dirinya bersedia jika disiksa daripada harus melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Saat itu pun dia mendengar suara azan. Tanpa takut, Kiai langsung meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan sang Kiai berkata, silahkan jika kalian ingin siksa saya, tapi setelah saya menyelesaikan sholat. Boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat.
Lalu kita diperlihatkan Harun dan juga Hamid yang sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang, dan mereka bersembunyi di rumah seseorang warga. Tetapi karena sudah terdesak, Hamid keluar sendiri untuk menjadi umpan supaya Harun dan orang yang ada di rumah itu bisa selamat. Kakekmu, aku harus keluar dari sini. Tidak! Setelah tertangkap, Hamid diinterogasi oleh tentara Jepang sambil disaksikan oleh Harun yang sedang bersembunyi. Tonggakku Steruka. Ya, saya santrinya Hasyim Asyari. Dan begitu tahu kalau Hamid adalah santri dari Tebu Ireng, para tentara Jepang pun langsung menembakinya. Setelah itu Harun membawa jenazah Hamid ke pesantren untuk dimakamkan secara layak. Dengan sedihnya dia menuju ke rumah Sari, wanita yang dia sukai, untuk curhat betapa pengecutnya dirinya yang memilih bersembunyi daripada mati bersama Hamid. Karena aku Sari, yang aku pengecut. Dalam upaya membebaskan ayahnya, Wahid Hasyim yang didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU juga, memilih untuk menggunakan jalur perundingan dengan pihak Jepang. Tapi Harun dan para santri lainnya memilih untuk jalan yang berbeda. Mereka berencana untuk membebaskan Kiai dengan perlawanan. Ketika itu Kiai dipaksa untuk melakukan sekerei. Para santri mendatangi camp tersebut dengan dipimpin oleh Harun. Mengetahui hal itu, pihak Jepang dengan sengaja menyiksa Kiai sampai jari tangannya patah dan menyiarkan suaranya kepada para santri. Karena terprovokasi, para santri akhirnya mendobrak pintu camp sebelum tentara Jepang akhirnya menembaki sebagian dari mereka agar mau bubar. Tidak mau kejadian serupa terulang, Wahid Hasyim memimpin para santri untuk melakukan aksi damai dengan menyenandungkan sholawat Nabi di depan camp tentara Jepang. Tapi pihak Jepang malah meresponnya dengan memindahkan sang kiai ke penjara di Mojokerto. Namun lagi-lagi para santri memenuhi penjara di sana sambil terus bersolawat dengan harapan bahwa kiai akan dibebaskan. Di sisi lain, Harun yang berbeda pandangan memilih untuk bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilya dari dalam hutan untuk mencegat pasukan Jepang yang sedang melintas. Lalu kita diperlihatkan salah seseorang yang mendatangi Nyai Hasyim yang sedang mengajar para santri di pesantren. Dia mengabarkan kalau Wahid dan juga Kiai Wahab sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Nyai pun dengan sedih berdoa agar Kiai Haji Hasyim Asyari dapat segera dibebaskan. Di Jakarta, Wahid dan Kiai Wahab diterima oleh Abdul Hamid Nahaburo Ono, seorang perwira Jepang yang beragama Islam sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para kiai di Indonesia. Ono berjanji akan membahas permintaan mereka dalam pertemuan dengan Saeko Shikikan. Sambil menunggu kabar dari Ono, Wahid dan juga Kiai Wahab membentuk Dewan Syuro dari organisasi NU se-Jawa yang tujuannya untuk membela para ulama yang telah ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Sesuai janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai Haji Hasyim Asyari kepada Saeko Shikikan. Setelah mempertimbangkan pentingnya dukungan dari kalangan muslim, pihak Jepang pun memutuskan untuk membebaskan sang kiai. Bebasnya sang kiai disambut sukacita oleh para santri yang sudah lama menunggunya. Kemudian Saeko Shikikan mengumpulkan para kiai dan ulama untuk secara resmi meminta maaf atas nama pemerintahan militer Jepang dan berjanji tidak akan memaksa mereka untuk lagi melakukan sekerei. Singkat cerita, setelah keadaan kembali normal, Harun dan juga Sari menikah di Tebu Ireng dan Kiai serta juga Nyai kembali ke kediaman mereka.
Lalu seorang penerjemah di kamp Jepang yang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Kiai pun memberi nasihat tentang bagaimana caranya dia harus mempelajari agama Islam. Dalam mempelajari agama Islam berdasarkan ilmu, keyakinan, pengertian yang Tuhan pelajari. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pertemuan politik antara organisasi Masyumi dengan pihak dari Jepang di mana Jepang meminta hasil bumi dilipat gandakan. Dan sang kiai mengatakan kepada Wahid untuk menuruti saja permintaan Jepang dengan catatan jangan sampai ada penyelewengan di dalam prosesnya, karena kalau ada unsur korupsi, hal itu akan menjadi haram dan wajib ditolak. Untuk melancarkan rencana itu, Jepang menyuruh Masyumi agar menyelipkan propaganda tentang melipat gandakan hasil bumi di setiap khotbah salat Jumat, supaya para petani gampang untuk nurut. Setelah permintaan Jepang itu terbit di Majelis Muslim Indonesia, Harun mendatangi Kiai karena merasa hal itu sangat membebani rakyat dan juga Masyumi terkesan berpihak kepada Jepang. Tapi sang Kiai tidak menganggap anjurannya itu untuk membantu pihak Jepang, melainkan lebih kepada membesarkan para pemimpin yang adil. Namun ternyata kebijakan itu mulai terasa dampaknya, sampai-sampai beras di pesantren pun hampir kosong. Beras di lubuk pesantren itu kan udah tinggal sedikit, Mas. Harun pun memberanikan diri untuk memohon kepada Kiai. Ternyata respon Harun membuat Kiai bersedih dan serba salah karena niatnya hanya ingin melindungi umat. Tidak lama kemudian bermunculanlah kelompok-kelompok yang memberontak karena kebijakan ini sudah menyengsarakan rakyat, termasuk Harun yang secara spontan menggerakkan warga di pasar. Bukan hanya kita tidak usah nyetor hasil bumi kita. Beras itu milik kita. Ayo ambil. Setelah itu Harun yang sudah kehilangan kepercayaan kepada Kiai memilih untuk meninggalkan pesantren. Walaupun sudah coba dicegah oleh Sari dan juga Abdi, tetapi keputusannya sudah bulat. Apalagi mengetahui kalau Kiai Mustafa yang menggerakkan pemberontakan telah dieksekusi mati oleh Jepang. Berawal karena Masyumi mengusik pajak hasil bumi. Tanpa dia sadari, kepergiannya itu dilihat oleh sang Kiai dari kejauhan. Akibat tekanan batinnya yang semakin besar, sang Kiai pun jatuh sakit. Singkat cerita, pihak Jepang kembali mengundang Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Wahid ke Jakarta. Kali ini mereka ingin membentuk sebuah organisasi yang dapat menampung umat Islam dari lintas kelompok yang bertujuan supaya mereka bisa menguasai gerak-gerik pejuang Islam. Organisasi itu diberi nama Sumubu, yang kelak akan menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian saat Jepang mulai membentuk Heiho, para santri juga menjadi target rekrutan mereka untuk dikirim berperang ke Burma dan dijanjikan akan mendapatkan pelatihan militer yang akan sangat berguna kalau nanti Indonesia merdeka. Merasa ada benarnya, Kiai pun menyetujui pelatihan militer untuk para santri. Tapi tujuannya bukan untuk dikirim berperang ke luar negeri, melainkan untuk menjaga pertahanan dalam negeri dengan membentuk barisan sendiri yang diberi nama Hizbullah. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Antara santri-santri di sini bersedia? Saya. Akhirnya pada hari menyerahnya Jepang kepada sekutu, barisan Hizbullah justru menjadi ujung tombak para santri dalam menghancurkan pasukan Jepang. Setelah itu barulah Harun tersadar tentang pikiran Kiai selama ini dan dia merasa malu pada dirinya sendiri sampai tak sanggup lagi untuk pulang ke pesantren Tebu Ireng. Namun kekalahan Jepang malah dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencoba menjajah Indonesia lagi dengan dibantu oleh Inggris. Kemudian pada suatu hari Bung Karno mengirimkan utusannya kepada Kiai Hasyim untuk menanyakan hukum membela tanah air.
Lalu Kiai pun mengumpulkan para ulama NU untuk membuat fatwa bahwa hukum membela negara adalah fardu ain alias wajib, dan menyebarkannya ke seluruh negeri untuk berjihad melawan para penjajah. Setelah membaca seruan itu, Bung Tomo bersilaturahmi ke pesantren Tebu Ireng sebelum ia berpidato di Surabaya yang membakar semangat rakyat untuk melawan tentara Inggris dan juga kolonialisme. Hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet saudara rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Bukan hanya pemuda Surabaya saja yang hatinya terteguh, Hizbullah Jombang bahkan juga Harun ikut pergi ke Surabaya. Di hari pelepasan para santri, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai, tapi karena rasa bersalahnya dia hanya bisa mencium sorban sang Kiai. Sebelum berangkat, Sari menitipkan surat kepada Harun yang belum boleh dibuka pada saat itu. Lalu kita diperlihatkan Harun dan para pejuang Indonesia yang sedang bertempur dengan sengit melawan tentara Inggris dan juga tentara India selama seharian. Kemudian di saat istirahat, Harun membaca surat dari Sari dan betapa bahagianya karena ternyata Sari sedang hamil. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara Indonesia mengepung rombongan Brigadir Malabi, Komandan Brigadir 49 Divisi India, di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara sekutu untuk pergi dari Surabaya. Akhirnya kerusuhan pun pecah di sana. Kita juga diperlihatkan Harun yang memanfaatkan situasi itu untuk menembak Malabi. Tapi setelah itu dia juga tewas setelah digranat oleh tentara sekutu. Kemudian jasad Harun dan korban lainnya dibawa pulang ke pesantren Tebu Ireng. Setelah beristirahat sejenak, Laskar Hizbullah kembali berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah sengitnya pertempuran, Hamzah menaiki atap gedung dan melihat porak-porandanya kota Surabaya yang dibom oleh pesawat sekutu. Dan ternyata hal itu mengakhiri pertempuran di Surabaya. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli 1947, ketika Belanda mulai melancarkan agresi militer pertamanya, seorang utusan dari Jenderal Sudirman mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta bantuan seperti saat Bung Tomo dahulu datang. Tetapi kondisi sang Kiai sudah sangat memburuk. Kiai tidak bisa menanggapinya, dan tak lama kemudian Kiai Hasyim Asy'ari pun menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah perjalanan sang Kiai yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Apakah kalian punya pengalaman tentang orang tua kalian yang pernah bertemu dengan sang Kiai atau pernah menjadi santri di pesantrennya sang Kiai? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Panji, sampai jumpa di episode berikutnya.